kembali lagi di Islam Itu Indah. Waktunya kita menjawab pertanyaan dari Ibu Lilis tadi. Katanya ya Ustadz Maulana, orang yang mau menikah sebaiknya bertobat dulu. Kenapa? Apa hubungannya dengan menikah dan bertobat? Mohon izin penjelasannya, silakan. Berbicara tentang kalau mau menikah harus tobat dulu. Kenapa? Ingat, hati-hati, jangan sampai masih ada dosa pacarannya. Selesaikan yang digantung-gantung. Ada orang janjiin, kelarin semua itu dulu. Maaf ya, saya sudah mau nikah. Tutup semua dulu. Supaya aman. Dan ada yang namanya godaan pranikah. Ada godaan pranikah. Ini hati-hati. Makanya di Indonesia ada namanya pingit. Itu pinter. Tradisi pingitan itu bagus. Supaya apa? Bahan untuk introspeksi diri. Dan terima kasih kepada kantor urusan agama. Ya, ini Kementerian Agama bagus. Karena ada namanya, apalagi pelatihan sebelum, penataran. Penataran sebelum menikah. Itu bagus. Tidak apa-apa. Bahkan ada namanya kalau dalam Islam mahar. Kenapa ada mahar? Itu nilai kesungguhan. Bahkan ada tahapan-tahapan sebelum menikah. Itu bentuk bagaimana orang bisa membersihkan diri baru maju menuju ke pernikahan. Ada namanya khitbah. Sebelumnya ada ta'aruf. Lalu khitbah. Kemudian akad nikah. Bahkan sebelumnya biasanya ngadain pengajian. Undanglah ustadz. Saya gitu. Ada dulu. Ada Habib. Supaya diberi nasihat. Bahkan ada khutbah nikah. Kenapa? Supaya saling mengingatkan. Kalau perlu datanginlah orang tua untuk dapat wejangan. Karena menikah itu adalah menempuh hidup baru. Apa? Menempuh hidup baru. Makanya orang berkata selamat menempuh hidup baru. Kenapa? Karena hidup itu ada dua. Hidup lama sama hidup baru. Hidup lama itu hidup ditanggung orang tua. Setelah menikah hidup baru. Apa artinya? Menanggung. Hidup ditanggung dan hidup menanggung. Sanggup gak menanggung? Makanya buat laki-laki nih yang mau menikah selain tobat belilah rumah dulu baru menikah. Kalau tidak bisa beli rumah ngontrak lah. Karena kalau mau beli burung beli sangkar dulu baru ada burung. Kalau beli burung tanpa sangkar lepas itu. Makanya kalau sudah menikah jangan tinggal di rumah mertua. Apalagi mertuanya kayak di sebelah kanan. Ada tenanglah hidupmu itu. Siapa yang sebelah kanan ya? Ibu ya? Bukan. Ini. Bunda Lulung. Kalau saya kan di belakangnya. Jamaah yang di rumah, terima kasih banyak. Apalagi nauzubillah. Mudah-mudahan di rumah tidak merasakan ini. Nauzubillah. Tanpa menggurui, tanpa menyinggung siapapun. Bisa jadi ada orang masih ada dosa zinanya. Nauzubillah. Diselesaikan dulu, tobat dulu baru menikah. Jangan sampai sudah menikah selingkuh. Nauzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah sekarang saya coba membacakan juga pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih ya. Dari Instagram @putriayujibal. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Jika kita sudah menjauhi larangannya, tapi sholatnya hanya wajib saja dan jarang sekali berzikir setelah sholat. Apakah itu sudah bisa disebut taubat? Walaupun ibadahnya kurang. Terima kasih Ustazah, tolong dijawab. Ya jadi pemirsa yang udah bertanya terima kasih. Jadi kita emang kadang-kadang gitu ya. Mentang-mentang merasa udah tobat diterima. Perasaan dia wajib-wajib aja dia. Ada dua jawaban. Jawaban yang pertama tergantung Kak. Kalau misalnya memang orang ini seperti dalam kisah hadis dari Arab Badui. Ketika dia bertanya, kalau aku ngerjain cuma yang wajib-wajib doang. Sholatnya cuma wajib, Ramadan cuma wajib. Gimana ya Rasulullah? Kalau engkau jujur dengan dirimu sendiri, engkau masuk surga. Artinya ketika memang dia belum ngerti apa-apa, hanya itu yang dia tahu, silakan. Subhanallah, biar kata ngomong wajib doang juga susah loh Bu.
Subuh wajib nggak? Johor wajib nggak? Biar kata wajib doang, suka kesiangan. Ini jawaban pertama. Kalau kita dalam keadaan tidak mengerti. Iya. Tapi kita udah ngaji, udah belajar segala macam, harusnya bertambah dong. Bertambah keimanan, bertambah amal ibadah. Karena apa? Dalam surat An-Nisa dinyatakan ada orang-orang nauzubillah disebut munafik, adalah orang yang ketika dia beribadah, habis sholat, la yadhkurunallah illa qalila. Dia kagak mengingat Allah kecuali cuman sedikit saja. Jadi kalau emang kita udah paham, udah ngerti, kita tambah lagi kualitas ibadah kita, zikir kita. Masa iya, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allah melantas jalan. Lantas jalan dia nggak baca doa. Jalan nggak baca doa. Itu kalau menurut Anissa, takutnya kita dikategorikan munafik. Tapi kalau kita memang sudah paham, kita perbanyaklah. Tobat Masya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Lagi Insya ngapain Allah. sih Iya habis sih, sholat nggak iya. pakai minta doa? Iya. Emangnya udah cukup semuanya? Sayang-sayang Sombong ya. Kayak sombong nggak banget. punya kebutuhan gitu loh. Emang. Nah ini makasih banyak buat yang bertanya. Ini Masya Allah jawabannya makasih banyak dari Ustaz Insya Lulu. Allah, Nah amin. sekarang waktu kita mendengarkan kesimpulan dari guru kita Ustadz Maulana, dilanjutkan doa disampaikan guru kita Habib Usman. Fadhol Ustadz Maulana. Taubat sambal. Taubat sambal itu bermakna tobatnya sementara. Karena tobat yang diharapkan adalah tobatan nasuha, yang sungguh-sungguh bertobat. Seakan-akan dia permainkan tobat itu. Seakan-akan meremehkan tobat itu. Seakan-akan tobatnya itu hanya sebentar saja. Kemudian dia mengulang lagi. Nauzubillah. Makanya pembahasan hari ini, bagaimana kita menyikapi atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan sampai dosa itu tidak terampuni. Apalagi ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Karena masih dihisap. Apa itu? Dosa kepada sesama manusia. Ingat, godaan syaitan itu sangatlah besar. Dengan berbagai macam cara. Maka kuatkan iman dan takwa kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Adada khalqih wa ridan nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatul afiyah fil jazad wa si'atan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan ya Allah qabla al maut wa maghfirah ya Allah ba'da al maut wa taubatan ya Allah qabla al maut taubatan nasuha ya Allah. Astaghfirullahalazim min kulli zanbin azim wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah taubat kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Dikuatkan iman, Islam dan takwanya ya Allah. Sehingga kami berada dalam golongan orang-orang yang saleh. Golongan orang-orang yang saleha yang bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi